salah satu, terima kasih Mbak Kety, merupakan salah satu instruktur resmi dari Indonesia Pranic Healing. Nah, malam hari ini setiap Jumat, minggu pertama, ketiga, dan kelima ya, biasanya itu jadwalnya, kita berkumpul untuk dengan tema besar Magical Journey to Build True Happiness. Nah, cuma malam hari ini kebetulan kita kedatangan tamu ya, tamunya biasanya setiap tamunya selalu luar biasa. Nah, malam hari ini juga kita kedatangan tamu ya yang juga sangat luar biasa. Sebentar saya bacakan dulu ini mengenai tamu kita malam hari ini. Enggak tamu lah ya, teman kita ya. Teman kita ini seorang ibu yang luar biasa. Nih saya baca dulu nih CV-nya. Halo Bu Ani, nah, sebentar ya. Bu Ani Raharjo, baiklah sebentar Bu. Ini saya harus menyiapkan. Sebentar. Nambah-nambah. Oke, baik. Akan kita bacakan ya. Ibu Ani Raharjo saat ini freelance dan senior consultant di bidang pengembangan bisnis, marketing, dan kerjasama swasta dengan pemerintah, terutama fokus di industri kesehatan. Waduh, bacanya aja kita udah, ini si ibu udah melanglang ke banyak tempat ini kayaknya. Terus dengan kerjasama swasta dengan pemerintah, terutama fokus di industri kesehatan. Sebelumnya aktif sebagai profesional korporasi antara lain sebagai country representative Serco Asia Pasifik dan 25 tahun berkarya di General Electric ya GE dengan berbagai jabatan sebagai pimpinan senior perusahaan. Beliau juga memiliki minat dan perhatian di bidang-bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan pendidikan. Ya, juga berkarya sebagai volunteer. Wah, ini luar biasa ya. Ibu-ibu pemimpin tapi volunteer ya, Bu ya. Waduh, ini patut dicontoh. Dan duduk dalam board. Nah, bayangkan ya, teman-teman ya. Serta ikut aktif antara lain dalam pendirian Yayasan Filantropi Indonesia. Nah, Pencerahan Nusantara, Center for Indonesia Strategic Initiatives Development. Mendirikan volunteer organization dan pemberdayaan perempuan di Badan Korporasi GE. Nah, ini juga ada informasi tambahan, mungkin kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat, karena Bu Ani sebelumnya sudah pernah sharing, tapi di hari Rabu ya, waktu itu kita Green Project mengenai cintai lingkungan, tentang cintai lingkungan ya, hargai sesama, dan pokoknya tentang memutus distribusi pangan yang bisa langsung gitu loh dari petani ke kita konsumennya. Ya, demikian. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin malam hari ini Bu Ani kita udah siap-siap ready nih ya, mau dengar sharingnya dari Bu Ani Raharjo ya. Oke, kepada teman-teman lain, izin ya untuk di-mute supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bu Ani. Gimana ceritanya? Ya, selamat malam semuanya. Deg-degan deh saya jadinya. Sebenarnya ya saya diminta sharing sama Bu Yovita, tapi sebenarnya saya tuh kalau sekolah beneran gitu ya, saya tuh masih SD gitu di PH. Jadi masih SD. Jadi ya maklumlah kalau masih ilmunya sedikit gitu. Oke. Saya kilas balik sedikit. Saya memang tuh sebenarnya orangnya senang belajar. Senang apa aja gitu, disuruh belajar masak, saya ada waktu saya belajar masak, ngejahit saya ngejahit gitu. Pokoknya yang fun-fun, yang ada manfaat, saya pikir oke lah, why not gitu. Terus sama halnya dengan waktu teman saya bilang, lu tuh suka pelupa gitu, udah masuk Pranic Healing aja, apa tuh, udah pasti jadi bagus deh, dia bilang gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang pikir, saya join. Sama Bu Ani ya. Saya join di bulan Agustus tahun 2021, sebenarnya dari bulan Juni tapi terus pandemi dan lain-lain. Akhirnya ya kesempatannya datang bulan Agustus, ikut basic. Ya, setelah ikut basic di Bintaro nih guru saya nih Bu Yovita. Terus kok saya tertantang terus rupanya gitu. Kok nggak mau berhenti ya gitu. Kayaknya kok saya nyaman sekali gitu. Dari ya mulai pulang-pulang hari pertama saya
nyoba healing cucu, terus besokannya ada suami, ada ini, oh nggak enak badan, udah pokoknya semuanya dipraktekin gitu. Entah mereka merasa bagaimana gitu, tapi ya saya melihat apa namanya mereka oke, sehat dan happy gitu. So terus ya udah saya tertantang dan tertantang terus sampai akhirnya ya hari ini saya puji Tuhan bisa ikut Arhatik ya, yang dari bulan November kemarin mulai sampai hari ini hampir setiap pagi, dan itu sungguh satu apa ya dampak yang luar biasa untuk saya. Saya mungkin bagi beberapa hal ya yang saya highlight gitu ya. Ada dampak kesehatan, kemudian sosial, juga spiritual tentunya. Dan PH itu pranic healing itu bukan hanya masalah kesehatan, rupanya kan kita memang seakan-akan di garis bawahnya atau di highlight-nya itu di kesehatan gitu ya. Tetapi it is really beyond kesehatan. Karena ya kesehatannya itu ya fisik, ya mental, ya everything, kesehatan masyarakat juga ya saya rasa. Maksudnya masyarakat yang udah begitu sekarang ini terlalu banyak polusi macam-macam gitu. Ini merupakan satu jawaban untuk saya, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga merasakan yang sama gitu. Nah, di dalam hal kesehatan tentu kita sering dengar ada kita merasakan mujizat-mujizat kecil, ya kan? Kalau untuk saya ya melihat orang-orang yang di sekitar saya setelah saya healing merasa enak, habis terkilir biasanya tuh mesti nyari akupunktur, nyari dokter 10 kali. Ini sekali saya healing 2 kali, dia bisa jalan gitu, atau nggak perlu lagi pergi kemana-mana gitu ya. Jadi kesel di healing 2 kali aja udah bisa sembuh. Iya, udah gitu. Biasa anak saya itu kan aktif main bola gitu ya. Itu terus kalau cucu pernah ke dokter gigi ya, bukan ke Bu Yovita tapi dokter gila ya. Dia ini terus ininya tuh jontor banget gitu. Saya healing sebentar, terus kempes gitu. Kan happy banget ya gitu. Terus saya sendiri lagi mau yoga pagi-pagi Arhatik, tiba-tiba kaki saya kok nggak bisa dipakai jalan yang satu gitu. Ya udah saya sapu-sapu sebentar gitu. Wah kalau nggak bisa ya udahlah, saya hari ini nggak ikut yang physical ini exercise gitu ya. Taunya udah nggak apa-apa gitu loh. Terus ya hal-hal yang seperti itu, percaya nggak percaya tapi itu terjadi gitu. Itu di masalah kesehatan. Kemudian dari masalah lain yang saya lihat juga merupakan satu kemajuan yang buat saya signifikan itu social impact ya gitu loh. Yang pasti banget saya kenal teman-teman baru di Pranic Healing. Nggak kenal secara, ada yang kenal langsung ketemu, ada yang kenalnya di online gitu, tapi rasanya udah deket. Terus di setiap setiap kesempatan saya ketemu tuh saya merasakan satu frekuensi yang yang sama, terus aman dan saya merasa bahwa ini loh gitu. Oh ini loh teman-temanku gitu. Yang kita kadang-kadang chatting tiba-tiba gitu ya dengan Ibu Sri misalnya di Solo gitu. Terus jadi teman. Iya gitu. Nah, itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa, karena di zaman ini kayaknya ya gitu. Kita baik tuh kadang-kadang masih ada kenapa dia baik sama saya dan lain-lain. Terus juga saya merasakan bahwa saya kok lebih empati saya kok lebih lah gitu ya. Setiap kali tiba-tiba ada aja gitu dari teman ke teman ada yang sakit, ada yang ini ya, saya dengan otomatis tuh biasanya nggak segan untuk saya bantu ya gitu, mau nggak gitu. Ada yang mau bantu, yang nggak mau, yang kayaknya sungkan ya udah jangan gitu kan. Itu. Jadi itu dampak sosial buat saya tuh satu, kita tuh nggak perlu nyari-nyari teman gitu loh, karena teman kita tuh ada gitu, dan mereka semuanya sincere gitu ya. Ya Bu, kalau zaman, maksudnya maaf nih Bu, motong ya nanya. Beda sama kalau dulu masih di corporate gitu Bu, teman-temannya gimana gitu kira-kira bedaannya? Gini,
waktu saya di korporasi itu kebetulan saya kerja yang 3 dekade, hampir 3 dekade itu perusahaannya itu sebetulnya perusahaan dengan budaya kerja yang luar biasa gitu. Karena kita punya spirit and letter namanya ya. Jadi ethics-nya itu luar biasa. Bahkan saya tuh waktu itu di sana 10 tahun jadi ombudsperson. Jadi selain kerjaan sehari-hari itu saya yang dituakan kali ya. Tua beneran sih sebenarnya. Itu saya jadi apa? Jadi ombuds. Nah, waktu jadi ombuds itu banyak banget kan kasus dengan budaya yang sekian, yang begitu bagus, dengan tata cara yang strict, dan strictnya tuh maksudnya benar-benar dijalanin. Itu aja banyak banget masalah. Bisa dari mulai korupsi, mulai dari masalah apa namanya pelecehan, ya kan, mulai masalah inequality, mulai masalah apa anak buah dengan bos kayak gitu tuh, pokoknya sehari-hari tuh makanan saya gitu loh. Wah, saya sebenarnya nyesel gitu, kenapa nggak dari dulu kenal PH gitu ya. Ya udah, mau nggak mau kan kita nerima gitu. Tapi saya juga punya kelompok teman-teman yang luar biasa juga sih gitu. Tapi itulah maksudnya gini, the fear, apa ketakutan kita terhadap hal yang sangat tidak kondusif itu sehari-hari kita ketemuin gitu. Bahkan orang yang kelihatannya sangat apa namanya sangat baik atau apa tuh belum tentu gitu. Kayak gitu sih Bu. Nah, itulah ya masyarakat kita memang masih seperti itu ya. Meskipun kita nggak boleh. Saya sih selalu positif sebenarnya gitu loh. Sampai hari ini pun teman-teman yang sekian puluh tahun yang lalu masih jadi teman. Ya artinya kita membina, tapi memang tidak mudah. Gitu. Nah, terus hal lain yang saya rasakan itu memang masalah spiritualitas gitu ya. Spiritualitas saya itu terdiri dari ya tentunya kesadaran gitu. Kesadaran tuh apa buat saya adalah kalau dulu saya itu beribadah dan lain-lain itu ya udah saya terima ini baik, ini misalnya membaca firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau sekarang entah kenapa saya tuh tiba-tiba langsung ngerelate gitu. Oh, itu toh maksudnya gitu. Ya, bisa lebih apa ya, menjiwai gitu loh. Kayaknya itu otomatis gitu. Kayaknya kok saya jadi lebih agak pintar ya gitu. Kalau jadi juga lebih kusuk akhirnya gitu karena apa ya bisa lebih oh itu tuh gitu. Ya saya apa ngeling juga ke five virtues dari PH juga gitu ya. Itu. Terus kemudian kalau ditanya spiritualnya terus batinnya seperti apa gitu, rasa-rasa ketakutan yang tadinya suka apa namanya suka panikan, bukan panikan artinya gini, kita kan nggak tahu nih gitu loh menghadapi berbagai hal di luar sana gitu. Terus bagaimana nih kita menghandle gitu. Kalau sekarang tuh ya udah lebih oh iya deh, oke, this is a problem, tapi saya kayaknya tahu deh gitu. Solusinya apa gitu? Iya, kayaknya mungkin solusinya harus begini. And it's true gitu, nggak jadi yang berlarut lagi gitu. Ya, saya sendiri pada dasarnya orangnya seneng harus cari solusi di apa di dalam waktu dekat. Maksudnya nggak boleh berlarut-larut gitu. Tapi ini makin banyak membantu. Dan yang lain adalah sensitivitas kita ya, sensitivitas kita dalam menimbang sesuatu salah benar. Kemudian yang paling penting tuh sebenarnya kita tahu sebenarnya secara logis ya ini benar ini salah. Tetapi seringkali tuh hati dalam diri kita tuh masih menghalalkan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah itu manusiawi kok gitu. Nah, dulu tuh kayaknya apa-apa manusiawi kok gitu, kalau dia iri hati manusiawi, kalau dia itu dendam dikit-dikit manusiawi gitu. Nah ini ternyata gitu di PH apalagi ikut arahatik tiap hari kita suruh ngebuangin ya kan, suruh memaafkan, suruh let go gitu, dan itu adalah sesuatu yang apa ya, yang ya dulu nggak ada gitu, sekarang tuh kita diminta itu, dan ternyata itu jadi gini, kalau dulu tuh kadang-kadang saya mikir loh, saya bener nggak sih bisa masuk surga gitu loh, dengan keadaan saya kayak gini gitu.
Kalau sekarang kayaknya udah makin dekat, kayaknya mungkin bisa nih asal rajin gitu. Itu Bu. Oke Bu, lucu juga. Itu Bu nggak ada yang tahu lagi Bu jauh ininya Bu apa umurnya nggak ada yang tahu. Ya, tapi kalau dulu tuh kayak aduh bener nggak sih bisa masuk surga nih orang kayak gini gitu. Oke. Terus kalau tadi Bu Ani mungkin saya boleh nanya sedikit. Tadi kan Ibu menyebut tentang membaca firman Tuhan ya, maksudnya kan berhubungan dengan agama itu Ibu nggak merasa ada konflik atau pertentangan gitu antara pranic healing dan agama? Mungkin enggak, karena itu masih menjadi pertanyaan banyak orang ya. Mungkin mula-mula kan apa sih gitu ya? Mungkin ya di awal-awal mungkin sungkan memang gitu. Tapi terus setelah kesini loh, saya bahkan kalau lagi ketemu Romo aku ngobrolin aja gitu loh. Ini energi loh gitu. Dan Romo banyak yang setuju gitu karena memang energi itu ada gitu. Dan memang ya hidup kita ini terdiri dari energi gitu ya. Terus nggak ada yang bertentangan soalnya gitu karena di dalam agama kita, semua agama saya rasa mengajarkan bahwa kita tuh harus loving kindness and non-injury, itu udah pasti. Nggak boleh stealing, kita harus generous, kemudian kita harus belajar terus. Kalau mau hidup itu ya kerja, kalau mau hidup itu ya belajar gitu, ya kan? Nah, bedanya dengan dunia korporasi yang saya geluti berpuluh tahun itu, dari sekolah lah, dari kecil tuh kayaknya kalau dapat nilai jelek dimarahin, kompetitif terus kita terpapar pada competitiveness tanpa tahu sebenarnya kita tuh kompetitif tuh untuk apa, sehingga orang banyak yang menghalalkan segala cara. Yang penting aku nomor satu, yang penting aku dapat excellence. Soal temanku mau dapat bagaimana dia terserah, yang penting aku yang dapat salary yang tertinggi, aku yang dapat segala macam gitu ya. Padahal tuntutannya adalah you have to nurture, apalagi kalau kita udah di atas gitu ya. Tapi banyak sekali gitu yang belum melakukan itu gitu. Nah, padahal kalau kita, itu kan didorong dari luar terus kita, ya kan? We cannot control gitu loh. Nah, dengan pranic healing ini, saya merasa bahwa kita tuh didorong dari kesadaran. Itu beda. Kalau dengan kesadaran kita tahu, sehingga kita tahu where I am today. Saya udah di stage mana. Makanya tadi saya berani bilang kayaknya mungkin kesempatan saya masuk surga tuh ada gitu. Kalau saya terus mau berbuat baik gitu, dan saya mau belajar, saya mau berderma, saya mau sharing yang baik gitu. Nah, itu ya dorongan dari dalam dan faktor yang pressing kita dari luar itu yang membedakan. Dan itu nggak perlu sebenarnya pressure seperti itu. Karena kalau orang semuanya baik ya ikutin virtue ini, wah semua kantor pasti makmur. Pegawainya baik, bosnya baik, ada nurturing, ada kasih. Kalau orang udah dikasih itu nggak mungkin. Kayaknya tuh kalau nggak setan banget gitu ya, pasti akan melakukan yang terbaik gitu loh. Karena kita pasti kalau udah dikasihi kan nggak mungkin dong saya mau nyakitin gitu ya. Nah kalau budayanya kan sekarang curiga, kayaknya kalau nanti aku kasih dia ilmu nanti dia aku dijegal gitu-gitu. Meskipun ilmu manajemen yang sekarang itu udah kolaborasi ya gitu loh. Kalau kita baca Harvard Business Review dan lain-lain udah semuanya kolaborasi. Tapi dunia udah terlanjur begitu, terlalu egois gitu. Itu Bu, kayaknya ya sekedar sedikit dari apa yang saya amatilah dikit-dikit. Cukup banyak deh Bu, nggak sedikit ini. Banyak ini kita dapat curahan-curahan malam hari ini ya nggak teman-teman nih. Terus sedikitnya segitu, banyaknya seberapa? Betul Bu Henny. Makasih Bu Henny. Ada yang mau menanggapi atau bertanya ke Bu Ani? Atau Bu Ani masih ada ini lanjutan?
nggak kayaknya ya itu tadi bahwa karakter building yang ingin saya highlight ya, bahwa itu penting banget dalam kehidupan kita, dan bahkan saya yakin dengan kalau saya lihat waktu kita waktu Arahati retreat yang pertama itu kan sebetulnya PH dibawa ke korporasi ya, ke tempat-tempat itu penting gitu loh, ke rumah sakit, ke korporasi, ke semua. Sebetulnya karena apa, ya udah supaya orang tuh benar-benar nggak ada korupsi lagi, supaya orang-orang yang itu benar-benar bisa saling memberikan ilmunya kepada orang lain, berbagi dengan sepenuh hati, membentuk karakter dari yang atas ke bawah sehingga ya kita akan punya negara yang luar biasa. Luar biasa. Semua orang pintar, semua orang penuh kasih, semua orang jujur. Oh ya udah, heaven on earth beneran gitu. Iya, luar biasa Bu ya, heaven on earth. Berarti ini bisa nih Bu Ani ya, kita mulai ke perusahaan-perusahaan. Udah banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah dikenalkan ya dengan pranic healing. Iya. Bu Ani mau mengenalkan perusahaan. Nah, kalau ini kalau menurut Bu Ani tadi mungkin jadi ceritanya kan zaman sekarang ini psikisnya ini sudah sangat terganggu ya, Bu Ani ya. Jadi Bu Ani, menurut Bu Ani ini gimana PH ini bisa memberikan solusi banget gitu. Apalagi kan sekarang kita lihat memang banyak kayak anak muda tuh udah banyak yang suicide dan depresi dan mental ya. Lain-lain. Mental ya. Bisa banget. Ya memang pendekatannya nggak langsung, ini kan kita kalau belajar ini kan basic pranic healing langsung ke kesehatan gitu ya. Ya ada dibawa ke di-embed ke satu ilmu manajemen tertentu gitu. Saya tuh inget tahun 2000-an tuh pernah training di Malaysia. Tentang master for excellence gitu ya, mastery to become excellent atau apa. Sebetulnya tuh kita udah diajarin yang segitiga biru, tapi saya lupa banget itu. Karena ya memang cuman cuman sekedar mungkin waktu itu seperti lewat aja gitu loh. Jadi nggak. Tapi pernah pas loh kok ada segitiga biru ya, disuruh buang itu. Nah tapi mungkin nggak lengkap emang gitu loh. Dan itu perlu karena nurturing itu sangat luar biasa penting. Kalau orang gini cenderung kadang-kadang manajemen yang tidak manajemen yang tidak dewasa ya dalam tanda petik itu malah seneng kalau mereka itu terlihat angkuh, seneng kalau mereka itu terlihat bitchy. Film-film aja juga sama kan, kalau memperlihatkan tuh orang sukses, bitchy, harus seperti apa gitu. That's the stereotyping yang buruk sekali gitu loh, yang memberikan contoh-contoh buruk. Padahal harusnya nggak seperti itu, dan saya yakinnya gitu loh. Setiap kali orang yang kita groom dengan baik di dalam kantor kita itu biasanya memberikan kontribusi yang luar biasa. Dipercaya, udah pokoknya rajin lari sendiri gitu. Kita nggak capek jadi atasannya gitu. Ya, pokoknya kerjaannya dikerjain nih, begini. Iya, dipercaya, mereka being trusted, mereka diberi ya kasih wejangan tapi bukan pressing gitu ya. Ya itu sih style yang saya pilih ya biasanya kayak gitu. Dan mereka nggak, kadang-kadang orang bilang lu baik banget sih gitu sama anak buah. Oh, memang harus begitu. Dan itu saya yakini, and it works a lot ya. Thank you Bu Ani. Gitu Bu. Gimana kira-kira cita-citanya dari sebelum mengenal pranic healing sampai sekarang ada yang udah terjadi belum Bu? Mungkin meditasinya gitu, ada keinginan untuk apa? Iya, saya rasa gini loh. Kita tuh kan banyak keinginan tiap hari. Ada pengen dapat pekerjaan lebih baik, dapat uang lebih banyak kayak gitu ya. Tapi kita lupa sih kadang-kadang tugas kita tuh apa gitu. Ya udah, kalau sekarang tuh saya ya lebih sabar. Oh mungkin belum waktunya, ya udah kita tunggu. Karena ya dari pengalaman juga selalu indah pada waktunya. Tuhan tuh memberikan saya yang luar biasa sih selama ini.
Pokoknya selalu dikasih yang terbaik gitu. Ada gagal kerja di sini, tahu-tahu saya dapat kedudukan yang lebih gitu. Selalu begitu. Kasihnya selalu lebih ya Bu ya. Maunya cuma segitu, lebih gitu. Luar Ya biasa. ini lagi nunggu juga saya, lagi nunggu sesuatu yang baru, tapi nggak apa-apa. Saya bilang kalau waktunya, mungkin saya disuruh belajar pranic healing dulu sampai Ya siap gitu. sampai siap mental gitu. Baik, terima kasih Bu Ani. Wah, ini seru sekali nih. Gimana teman-teman? Silakan dibuka termin tanya jawab. Mungkin ada yang mau ini? Oh, ini Ignas. Oke. Pertama, saya bacakan ya Bu Ani ya. Ya, Ini ya. Ignas tulis di chat. Pertama, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bu Ani atas sharingnya yang sangat baik. Bagaimana pemaknaan Ibu Ani tentang enlightenment sebagai tema sharing hari ini? Lalu juga setuju dengan visi Bu Ani tentang surga atau kerajaan Allah di bumi. Mungkin ini pertanyaannya ini pemaknaan Bu Ani kok pakainya tadi juga saya mau nanya tuh, kok kayaknya journey to enlightenment gitu sih, gimana sih Bu? Iya, journey karena kita belum nyampe, karena masih panjang perjalanannya. Saya yakin enlightenment ya karena memang benar dalam tadi yang saya paparkan itu, saya sungguh merasa diberikan pencerahan yang luar biasa dari berbagai aspek itu. Bukan nggak tahu, tadinya tuh tahu secara apa namanya itu adalah sesuatu yang kita tahu gitu dalam kehidupan kita, tetapi bahwa itu terjadi dan kita apa ya, kita hidupi dengan bermakna gitu ya, dan kita merasakan oh iya ini ternyata sesuatu yang saya yakini dan lain, dan itulah buat saya pencerahannya gitu, karena saya makin dimudahkan dalam hal ya tadi melihat dalam dan tentunya yang kelihatan banget juga, maksudnya secara fisik tuh saya memang picky gitu ya, mau jaga kesehatan gitu. Tapi sering kali saya tiba-tiba nggak bisa jalan, terus tiba-tiba kenapa gitu ya. Tapi sejak di beberapa bulan terakhir ini ya puji Tuhan ya gitu loh. Setiap kali ada apa yang nggak enak tuh, saya biasanya langganan klinik akupunktur, langganan klinik, you name it lah pokoknya, ke akupunktur, ke bekam, ya kan, kayak gitu ya. Tapi belum ke klinik jiwa sih. Tapi sekarang tuh udah berbulan-bulan ini sejak ikut PH nggak pernah lagi kan ya Bu ya dari klinik-klinik ya. Biasanya pijit ya kan, kayak sebulan bisa 2 kali. Sekarang udah kayaknya tambah pegel-pegel ya gitu. Berarti ini dong ada banyak penghematan ya Bu Ani ya. Penghematan, terus ya emang saya juga secara fisik ya ampun tiap pagi jumping begitu sampai berapa 36 kali 3 nggak apa-apa gitu loh, padahal tadinya kan kakinya udah kayaknya bunyi-bunyi gitu ya kalau jalan gitu, masih bunyi sih tapi nggak sakit, masih kuat gitu loh. Jadi mungkin enlightenment yang Bu Ani sampaikan ini langsung Ibu juga manifestasikan ya Bu ya. Maksudnya Bu Ani begitu nggak enak langsung healing, begitu rasa ada yang sakit langsung di healing gitu ya. Jadi langsung diwujud nyatakan gitu ya Bu ya. Oh, mungkin hal lain yang di luar fisik ya, memaafkan. Oh iya. Saya pernah rasanya sakit jiwa gitu ya. Sulit sekali, udah minta Romo berkati, udah ngaku dosa gitu ya, karena saya orang Katolik ya, ngaku dosa lah sekali-sekali. Nggak hilang-hilang juga, mungkin udah berapa puluh tahun, tapi terus saya mulai kemarin latihan ritual memaafkan, dan ternyata udah enteng, sekarang udah lucu gitu ya, ngelihat orang yang saya kayaknya yang suka mengganggu gitu ya. Itu satu. Terus kemudian hubungan internal. Kalau kita itu orang jauh tapi berat waktu itu ya. Tapi yang lebih lagi tuh kalau dia deket gitu. Dia saudara, sepupu yang hidup kita nggak mungkin terputus karena urusan ada kaitan darah gitu. Nah, bagaimana gitu? Saya udah berhasil dari yang finansial misalnya sudah saya impaskan hutang-hutangnya dengan bahagia gitu ya. Terus yang lainnya juga saya sudah mulai memberikan ya maaf juga, yang udah
ini loh, nggak, kalau ketemu tuh nggak gesek-gesek hatinya gitu. Nah itu buat saya ya enlightenment gitu. And it will be more kalau kita memang sabar gitu. Tapi itu perlu latihan sih memang. Dan kesadaran tadi tuh, kesadaran. Bu, mantep ya. Gimana Ignas? Jawaban Bu Ani, apakah sudah cukup menjawab? Jadi, oke, ini dijawab dan di chat. Jadi dari sekedar tahu menjadi lebih memahami dan dapat menghayati ya Bu. Terima kasih atas melaksanakan. Ya, dan melaksanakan Ignas. Terima kasih atas jawaban dan sharing ya Bu, sangat meneguhkan. Ya, thank you juga Ignas untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Ani. Silakan teman-teman lainnya, masih ada waktu. Mau nanya langsung sama Bu Ani, ini mau masalah tentang apa tadi? Korporasi, memaafkan, healing. Oh, hampir semua diborong. Tapi memang begitu ya Bu ya, pranic healing ini memang mencakup semua aspek kehidupan sebenarnya ya. Kadang-kadang kan orang bilang healing gitu untuk kesehatan, tapi ternyata ada ini, ada itu, dan semuanya sangat-sangat berkaitan dan solusinya ada di pranic healing. Iya. Oke. Silakan. Bu Heni ini barusan kayaknya buka mic. Bu Heni monggo Bu. Iya, itu tadi akan berbesari. Memang pranic healing itu kompleks banget, kompleks B1 sampai 12 ada di situ. Gitu aja. Saya ya menyesal kok baru kenal udah usia pensiun, baru kenal pranic healing. Orang tua udah nggak ada semua, cara-caranya udah baru ditemuin, itu aja. Sama merasakan benar kesadaran yang harus dimiliki, kesadaran dan dilakukan, tidak hanya sadar. Benar. Ya, terima kasih Bu Ani, sangat menginspirasi dan hampir mirip, hanya saya tahunya udah usia lanjut, jenengan masih produktif, alhamdulillah, puji Tuhan bisa sama Bu lanjutnya. Semuanya. Usia lanjutnya sama Bu. Namaste. Ini Bu Heni, coba buka video Bu Heni, coba bisa buka video nggak Bu? Maaf Bu. Iya ya, oke. Nah ini loh. Nah, lihat ini pagi ketemu loh. Gue masih segar ini gimana ya? Saya mau tahu ya, kok bingung ya. Masih muda Bu. Masih muda, masih ini Bu Heni bulan usia saya. Tapi karya dan pelayanannya ini juga luar biasa loh. Nggak pensiunan tok ini Bu, jangan bilang pensiunan. Kenalnya pranic healing udah pensiun. Tapi kan tetap karyanya masih terus berlanjut ya kan Bu Heni ya. Kalau karyanya nggak ada pensiun ini pranic healing sampai kapan pun masih bisa. Betul. Nah itu luar biasanya lagi pranic healing ini nggak ada usia pensiun teman-teman. Sampai kapanpun monggo silakan Anda jalankan. Ya terima kasih Bu Heni ya. Tadi penekanannya pada dipraktekkan ya Bu ya, dilakukan ya. Ini juga bilang. Senang belajar itu aja. Semangat belajar, tidak ada batasan untuk belajar. Iya betul. Ini saya juga kenal Bu Heni juga udah lama ya Bu Heni ya, kita duduk berdampingan dulu ya. Tahun rajin psikoterapi jadi satu bersama jenengan Mbak Yofi itu. Iya rajin loh, pasien dicatetin semua nama-namanya, waduh luar biasa banget. Sampai sekarang wah keren. Sampai sekarang ya. Baik terima kasih Bu Heni. Oke. Terima kasih. Tutup lagi ya. Terima kasih Bu sudah buka video, berkenan. Terima kasih. Jadi ramai kita. Asik. Ya, siapa lagi yang mau menanyakan atau mau sharing, menambahkan boleh loh. Atau bertanya ke Bu Ani langsung. Monggo lewat chat boleh, lewat open mic juga boleh. Bu Polis, apakah ingin mengatakan sesuatu, bertanya? Enggak, belum. Oh, belum. Baik. Tak kira mau, Bu, open mic. Oke. Teman-teman lainnya? Ya, jadi memang ya ini ya, Bu, ya. Suatu keajaiban ya, Bu, ya. Miraculous healing juga including di pranic healing ini. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita sih nggak ngomong pasti sembuh gitu ya Bu, tapi ternyata sembuh ya gitu ya Bu ya. Contohnya ya kesleo, ting 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 di healing gitu kan.
sembuh, nggak jadi panggil tukang pijet deh. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lainnya kah? Ini kayaknya terkesima ini semuanya. Mungkin coba kita lihat teman-teman. Ibu Dian, apakah ada di sini? Ibu Dian teman Ibu Ani. Bu Dian mungkin kalau ada ini. Ada Bu, saya hadir. Asik Bu Dian. Ayo gimana nih Bu Dian nih? Kesannya sama Bu Ani gimana nih? Kan termasuk kenal pranic healing juga dari Bu Ani ya. Gimana Bu Dian? Ya, jadi setiap hari saya berkomunikasi dengan Bu Ani. Bu Ani, ini ada orang begini, Bu, tolongin. Tapi saya juga mulai bersihin orang ya dengan basic yang saya punya. Ya, Ibu Ani bilang menyarankan lakukan ini, lakukan ini. Tapi kalau kasusnya berat, saya minta Bu Ani yang healing. Itu udah pas begitu Bu. Tuh. Nanti tinggal Bu Dian ikut kelas selanjutnya Bu, jadi bisa tambah lagi ilmu. Bu Ani selalu memberikan dorongan kepada saya, ayo ikut advance. Iya Bu, saya mau ikut, tapi tanggal 12 saya ada acara, tanggal 13 ada acara, tidak bisa. Saya ikut nanti setelah aja, kalau misalnya ada lagi, saya usahakan ikut Bu. Siap, pasti dikasih nanti jadwalnya Bu Dian. Terima kasih. Bu Dian juga rajin banget nolong orang. Dia setiap hari ada aja pasiennya. Karena luar biasa. Luar biasa. Ya. Senang ya untuk membantu orang lain ya Bu Ani ya. Iya. Jadi Bu Ani itu selalu memberikan masukan yang baik untuk saya, sehingga saya semangat untuk meditasi. Jadi pagi-pagi sekarang saya bangun 4:30 pagi, saya meditasi sebelum saya lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan rasanya beda ya. Biasanya saya suka ngantuk kan, terus cepat capek, terus banyak hal yang dalam perjalanan waktu, dalam sehari itu, yang kadang-kadang, loh kok begini, kayak sesuatu yang membuat saya keheranan atau ajaib banget nih rasanya, yang kita tidak bisa utarakan, tapi saya yakin itu karena pengaruh dari pagi-pagi saya meditasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian, luar biasa ya. Jadi memulai hari dengan meditasi, dan ternyata itu juga mengubah segalanya ya Bu Dian ya. Betul. Hari menjadi lebih baik, kondisi tubuh juga lebih segar, lebih enak ya Bu ya. Benar. Sampai kemudian saya membuka-buka YouTube, ada satu master, Ibu Ani katakan, saya bilang, Bu, itu ada master yang orang dari mana tuh? Master apa? Oh ya. Iya. Kadang-kadang saya ikutan juga di situ. Tambah lama saya punya tangan tambah peka. Jadi saya juga belajar dari situ juga. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih Bu Dian sharingnya. Tetap semangat untuk bermeditasi dan tentunya membantu sesama melalui healing juga dengan karya-karya pelayanan lainnya. Ya, ini keren banget. Terima kasih. Ya, sama-sama nih Bu Dian temennya Bu Ani. Bu Aninya keren, Bu Diannya keren ya. Semuanya keren jadinya. Oke, baik. Keren di PH. Yes, semuanya keren di PH. Terima kasih Bu Ani. Nah, ini tadi juga ada teman-teman, tadi udah ada Ignas, ada Bu Heni, ada Bu Dian. Apakah masih ada satu lagi mungkin yang mau bertanya, menanggapi, ataupun apa deh boleh? Sekedar mau say hi juga boleh. Kenalan gitu ya. Oke. Ya, memang setelah mengenal PH ini rasanya setelah mengetahui banyak kebaikan, kayaknya kita nggak bisa diem ya Bu Ani ya. Kalau udah mengetahui banyak kebaikan tuh, setiap ketemu orang tuh rasanya pengen ngomong, pengen cerita nggak sih Bu? Iya kan, sekali selalu cerita. Ya. Udah gitu bawa pasien akhirnya. Maksudnya dengan sendirinya gitu kan ya, bukan karena ternyata terus ada masalah ini, masalah itu, ternyata luar biasa masalahnya tuh banyak banget gitu. Dari yang ringan sampai yang berat banget. Aduh. Sampai terus. Kadang-kadang. Tapi ya itulah makanya. Tapi bersyukur mengenal pranic healing ya Bu ya. Ya, bahwa itu ada ini loh, ada jalan keluarnya gitu.
Kalau dulu kan kita nggak tahu, wah dibawa kemana, habis uang banyak, nggak sembuh juga, masih banyak. Kalau sekarang, oh ini loh ada satu cara lagi gitu, yang kita yakini bisa. Dan lebih holistik lagi, Bu. Ya, seluruh fisik, psikis, semuanya deh, secara spiritual dan mental. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk sharing malam hari ini. Luar biasa sekali ya, banyak hal-hal yang ternyata keren banget gitu ya. Tetap berkarya. Mau di korporasi kek, setelah keluar dari korporasi tetap balik lagi ya Bu ya. Tetap eksis gitu Bu Ani. Dan ini ternyata lebih luas ya Bu ya, beyond everything ya kayaknya. Ya. Secara fisik, secara emosional, secara psikis dan spiritual. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya? Saya rasa cukup. Maksudnya kita sama-sama bertumbuh. Nah itu, that's the beauty of PH juga. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berbagi, and we keep this gitu. Kalau itu ini benar-benar akan tercipta sih memang heaven on earth. Jadi teman-teman kalau dengar dari tadi heaven on earth, luar biasa. Coba kita bayangkan ada surga di bumi. Surga di bumi, yuk. Ya betul, yuk Bu Heni, semua kita sama-sama ya mewujudkan surga di bumi. Oke Bu Ani, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Kita akan tentunya sampai speechless saya mau ngomong karena begitu ternyata ya dari Bu Ani satu ada kemudian dan teman-teman lainnya juga ya ada loh teman-teman ini. Jadi memang nggak bisa diem biasanya kalau kita sudah merasakan kebaikan PH kita, orang-orang lain tuh juga bisa melihat dan kita juga ingin membagikannya karena kita ingin semua orang juga bisa lebih sehat, lebih bahagia, lebih prosper, lebih bisa memaafkan ya, lebih bisa punya kedamaian hati, kedamaian pikiran, pokoknya istilahnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Ani, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan nih, kita sebelum masuk ke meditasi malam hari ini, tentunya kita ada ini nanti mau dikasih lihat dulu teman-teman ya, kelas-kelas apa saja sih yang diajarkan di Pranic Healing ya. Jadi kalau teman-teman mau memulai untuk belajar Pranic Healing ini, nah ini sekarang langsung saya akan bagikan ya. Ini memang ada kelas pertama ya. Ini mungkin kita lihat si COVID lagi meningkat lagi. Don't worry kalau masih belum berani untuk bepergian. Ada kelas self Pranic Healing online. Ini online untuk apa? Belajar menyembuhkan diri sendiri ya. Kebetulan kelas selanjutnya ini maaf belum ganti 18 Februari ya. Anda bisa hubungi sama untuk kontak personnya Mbak Niken. Nomornya ini investasinya 1 juta. Ya, jadi ini self Pranic Healing online 1 hari aja 9 sampai jam 5. Ya, biasanya ini 2 hari tapi ini yang tanggal 18 dibuat 1 hari. Kontak Mbak Niken investasi 1 juta. Anda bisa belajar untuk menyembuhkan diri sendiri, afirmasi positif, meditasi cahaya putih, meditasi Twin Hearts, dan senam Tibet. Ya. Lalu ada kursus juga yang sangat luar biasa. Mungkin tadi ini kita belum sebutkan ya, Achieving Oneness with the Higher Soul. Ini kursus yang sangat-sangat dapat menjawab banyak pertanyaan dalam kehidupan yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu ini mesti nanya sama siapa, jawabannya apa, gitu kan. Bahkan kadang kita nggak ngerti, oh ada yang seperti itu. Contohnya, siapa sih saya ini sebenarnya? Tahu asal saya dari mana? Kenapa saya ketemu dengan orang yang nyebelin ini terus-terusan gitu ya? Atau tujuan hidup saya ini sebenarnya apa ya? Kalau saya nanti meninggal, saya pergi kemana? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita secara awam tuh bingung gitu. Ini nyari di mana jawabannya? Nah, kalau Anda punya banyak pertanyaan itu, Anda bisa ikuti kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Ya, 12-13 Februari ada di Solo dan juga ada secara online. Anda bisa screenshot ya, ataupun Anda mau foto silakan kontak personnya Mbak Ciwi, Mbak Keti, Mbak Niken, nomor teleponnya bisa Anda foto. Lalu apa? Secara online juga ada. Ya, jadi kelasnya untuk Soul ini hybrid, offline dan online. Untuk online Anda bisa hubungi Mbak Niken
Di Solo 12-13 Februari, di Bintaro nanti ada 12-13 Maret 2022. Ya, beda sebulan. Silakan Anda waktunya yang cocok yang mana, domisili di mana, Anda bisa pilih sesuai dengan ketersediaan. Nah, untuk kursus offline, puji Tuhan juga masih berjalan ya, sementara juga masih tetap sesuai prokes, teman-teman. Jadi kalau Anda ingin belajar untuk seperti tadi Bu Ani cerita mengikuti kelas basic ya, bisa dimulai dari kelas basic yaitu belajar menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Di Bintaro bisa hubungi saya, Yovita, ini nomor teleponnya, Anda bisa capture juga ini screenshot, silakan. Di Bogor dengan Pak Mirsa, di Solo ada 3 ya, Mbak Niken, Mbak Keti, dan Mbak Ciwi. Di Ngawi ada Bu Amsiah, di Surabaya Mbak Niken, Ubud Jovita, Bandung Utara bisa kontak saya, Bandung Selatan dihubungi Ibu Wanti, Jogja Mbak Ria, dan di Medan juga bisa kontak Mbak Niken. Ya, jadi memang pranic healing sendiri ini merupakan kursus yang diciptakan oleh guru kita Grandmaster Choa Kok Sui. Nah, Master Choa Kok Sui ini tidak hanya merupakan seorang ilmuwan ya, tapi beliau ini juga merupakan guru energi ya, sehingga apa? Sehingga beliau membuat teknik pranic healing ini melalui suatu riset ya. Dan juga tidak hanya healing, tapi juga ada yang namanya meditasi Twin Hearts. Nah, meditasi Twin Hearts ini apa sih? Meditasi Twin Hearts ini sebenarnya adalah meditasi yang diperkenalkan oleh Grandmaster Choa Kok Sui, seorang ilmuwan dan penemu modern pranic healing dan arhatic yoga. Ini kalau tadi yang Bu Dian cerita meditasi setiap hari ya, ini dilakukan meditasi Twin Hearts. Nah, tadi Bu Ani cerita juga termasuk meditasi Twin Hearts ini. Sebenarnya apa sih meditasi Twin Hearts? Kok namanya Twin Hearts, jantung kembar? Ya, jantung kita padahal satu, kok ada 2. Sebenarnya 2 ini adalah kita mengembangkan 2 pusat cinta di tubuh kita. Ya, di mana yang pertama di sini di tengah-tengah dada merupakan cakra jantung, ya, pusat cinta terhadap sesama. Sifatnya biasanya masih terbatas dan masih bersyarat. Jadi terbatas ke keluarga saya, teman saya, orang yang saya kenal masih terbatas. Bersyaratnya ya saya baik sama kamu karena kamu baik sama saya menolong kamu karena kamu nolong sama saya, biasanya masih seperti itu. Tapi ada satu pusat cinta lainnya, yaitu di sini di puncak kepala, itu namanya pusat cinta ilahi. Nah, pusat cinta ilahi ini adalah pusat cinta yang sifatnya universal. Jadi tidak terbatas. Tidak memilih agamanya apa, orang mana, ya, dia siapa, tidak, semuanya dicintai. Oke? Dan inilah yang dikembangkan dalam setiap kali kita melakukan Twin Hearts meditasi. Jadi Anda tidak perlu takut ya, karena kita mengembangkan pusat cinta dalam meditasi Twin Hearts ini. Oke. Lalu kita akan mendoakan doa damai. Nah, doa damai ini dari Santo Fransiskus Assisi ya. Juga apa? Doa yang universal. Karena apa? Kita memberkati bumi dengan segala kualitas baik dan mengubah energi negatif, vibrasi negatif menjadi energi yang positif. Di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada kebencian, cinta. Di mana ada putus asa, harapan. Di mana ada keraguan-raguan, keyakinan. Jadi kita berkati bumi setiap hari dengan segala kebaikan tersebut. Doanya sangat universal. Ya. Lalu apa? Dengan Twin Hearts, tadi sudah disebutkan, meningkatkan vibrasi kita menjadi lebih positif. Ya, jadi kalau kayak tadi Bu Ani cerita di kantor, biasanya sikut-sikutan, ya harus kelihatan galak, marah, dan lain-lain. Tapi apa? Kita menjadi lebih positif. Ya, jadi nggak perlu sampai segitunya, tapi hidup kita bisa jadi lebih baik kok. Gitu ya. Terus apa? Bisa meningkatkan intuisi, memperbesar energi. Dengan begitu apa? Kita menjadi lebih sehat. Membersihkan sampah batin, healing effect, lebih happy. Nah ini kan sebenarnya penting ya teman-teman ya, sampah batin. Kadang kita nggak tahu gimana ngebersihinnya sampah batin ini. Nah, salah satunya melalui meditasi Twin Heart. Dan sebelum nanti kita melakukan meditasi, kita akan melakukan yang namanya ritual memaafkan. Ya, itu akan kita lakukan setelah nanti kita berolahraga. Dan dengan